langkah yang diambil manajemen dengan merekrut Sintayong aja kan sebetulnya udah statement bahwa Persija nggak mau loh 3 tahun ini selalu dibelakangi sama Persib Bandung gitu. Artinya ada satu sosok yang diharapkan bisa disegani sama pemain dan juga supporter, karena kalau Barba menghilang seolah tak terasa gitu kan. Dan mungkin justru kalau ada ambisi, gue melihat kemungkinan mendatangkan pemain seperti Sandy Walsh harus dipikirkan juga di posisi sama opsi juga tuh. ya, atau juga misalnya Arhan. Persija lebih mewah nih dalam belanja Ini budgetnya lebih tinggi dari Brisbane Roar. Lebih tinggi dari tim-tim di Championship Division bahkan di Inggris. Gimana? Apakah lebih mewah? Cacing udah mau jadi naga berarti nih. Ini salah satu job terberat di Asia bahkan ya. Ketika ada slot pelatih kepala Persib Bandung, ini menjadi satu posisi yang begitu unik, begitu berharga dan perlu tantangan, dan harus ada pelatih istimewa, dan Boyan Hodak terlalu istimewa untuk Persib Bandung. Persib Bandung mulai gencar mendatangkan pemain-pemain jelang musim 2026-2027. Setelah hampir pasti mendatangkan Luka Menalo nih, pemain timnas Bosnia, akankah siapa lagi pemain akan didatangkan oleh Persib Bandung di bursa transfer musim panas 2026? Hari ini di podcast Locker Room, gua Ramdhani Bur sudah mendatangkan 2 pandit kenamaan ini. Yang pertama ada pengamat sepak bola yang sudah belasan tahun nih menemani teman-teman di layar kaca televisi nasional. Siapa lagi kalau bukan Bung Adiani. Halo. Selamat sore. Gimana kabar Mas? Selalu baik. Alhamdulillah. Piala Dunia jagoan siapa Mas? Hah? Oh, Spanyol. Spanyol. Wis. La Furia Roja. Ini setelah sempat ditahan Cape Verde, ngebantai Arab, terakhir lawan Uruguay. Yeah. Menang nggak kira-kira? Menang ya? Harusnya kan grafiknya grafiknya meningkat perlahan. ya, benar-benar. Ya, itu menunjukkan hal yang positif yang bisa mungkin ada reality check di pertandingan pertama dengan Cabo Verde. Gila ya si Fozinya itu ya. Fozinya bagus banget kan. Akhirnya menang Spanyol 0-0. Nah, selain Mas Adiani, kita juga sudah mendatangkan seorang pengamat nih, juga sports skater, dan juga lagi sibuk-sibuknya nih menyambut Piala Dunia 2026. Siapa lagi kalau bukan Mas Malik Wildan. Yoi. Gokil. Gimana kabar Mas? Sehat. Alhamdulillah. Ini kayak Kobe Mainu sama Paul Scholes ya. Jedanya jauh. Jadi jauh ya. Gue pikir Brian Robson. Tadinya. Piala Dunia Atau Kevin Keegan. Iya, Kevin Keegan lebih parah lagi. Gimana Mas Bur? Piala Dunia megang siapa Mas? Realistis atau jagoan nih? Jagoan. Jerman terus. Wis, Jerman. Selalu. Udah pasti lolos ya. Pasti lolos lah. Kemenangan terbesar belum ada yang ngalahin. Kurakau 7-1. Benar. Setelah dulu bantai Brazil 2014 kan? 7-1 juga kan? Itu bukan hal yang baru lah buat Jerman. Ngebantai orang bukan hal yang baru. Arab Saudi 8-0 ya kan? Nah, tapi nanti Piala Dunia kita bahas di akhir. Ya. Kita sekarang bahas dulu soal Persib Bandung jelang musim baru nih. Kita kan tahu beberapa hari terakhir ramai diberitakan kalau Persib Bandung selangkah lagi mendapatkan winger timnas Bosnia tuh si Luka Menalo itu kan. Nah, terus juga ternyata si Luka Menalo ini bukan pemain pertama nih yang akan didatangkan oleh Persib Bandung. Persib Bandung juga mengincar striker JDT nih, namanya Asdin Mujagic, susah banget namanya. Asdin Mujagic. Ini merupakan penyerang JDT yang di musim lalu itu membela 2 tim nih. JDT sempat dipinjemin ke Sabah. Jumlah golnya oke banget, jadi mencetak 25 gol dan juga 6 assist. Nah, kalau misal si Asdin ini bener datang nih Mas, kira-kira apakah ini bisa menjadi solusi lini depan Persib Bandung nih? Iya, Persib Bandung mungkin membutuhkan striker yang bisa mencetak 20 gol plus ya, untuk musim mendatang, untuk bisa membuat tim ini mampu untuk mempertahankan lagi gelar juara dengan tantangan dari tim-tim lain yang akan juga coba memperbaiki roster mereka. Dan dengan datangnya seorang pemain depan dengan reputasi seperti Asdin tadi, ini berpotensi untuk bisa membuat lini serang dari Persib berbahaya. Tapi juga tentunya dengan dia belum punya pengalaman berlaga di Liga Indonesia juga menjadi tantangan untuk adaptasi. Tapi kalau melihat rekam jejaknya dari Liga Malaysia, tentunya satu adisi yang mungkin akan cukup positif. Tapi tentunya Persib Bandung tidak hanya butuh 1 pemain, tapi membutuhkan cukup banyak pemain untuk memperkuat tim lagi, karena ada pemain-pemain yang keluar juga kan, jumlahnya lebih dari 4 bahkan. Ini menjadi satu keadaan yang cukup menantang buat Persib untuk membangun roster ya, karena dibutuhkan pemain grade A dengan kualitas luar biasa untuk bisa menjadi bagian dari skuad Persib Bandung. Dan kita tahu juga Persib nggak cuma bersaing di Super League, dan juga di ajang-ajang Asia kan, ada ACL 2, ada ASEAN Club Championship, League Cup ya kan.
dan Super League, jadi 4 klub. 4 kompetisi yang akan dijalani Persib Bandung tentunya butuh kualitas pemain yang luar biasa. Gimana Mas? Iya, tadi tuh dan kayaknya satu kalimat yang tadi Mas Adi bilang itu diamini sama semua fans sepak bola Indonesia ya. Rimba sepak bola Indonesia tuh nggak gampang. Jangan disamain sama Malaysia, Vietnam, Thailand yang secara geografisnya udah beda. Betul, nggak cuma secara geografis tapi supporter pressure ya. Itu kan nilai tambahan bagi pemain-pemain asing yang baru datang. Kayak tahun lalu aja, musim lalu si Ramon ya. Ramon kan top scorer di Liga sebelumnya, ternyata butuh adaptasi beberapa kali sampai harus pilates dulu. Baru rutin golin. Tapi pilates memang pas tuh buat pemain bola ya. Untuk bisa lebih relax dan juga punya kemampuan untuk bisa daya tubuhnya kuat. Yes, betul. Jerman sebelum take off ke USA juga mereka pilates dulu kan. Jadi ada beberapa adaptasi dan adisi yang menurut gua penting juga bagi pemain yang didatangkan sama Persib. Mungkin apple to apple mirroringnya sepak bola Asia Tenggara sekarang pun juga udah nggak bisa secara lurus gitu, secara linear, karena Liga Malaysia sekarang ada di peringkat yang keberapa, selalu didominasi sama JDT juga gitu kan, plus Liga Indonesia yang secara dinamis di musim ini pasti akan berbeda gitu, makanya butuh banyak pemain baru Persib Bandung yang bisa mengcompile squad yang musim lalu udah ada. Apalagi pelatihnya ganti kan. Betul. Pemain-pemain Persib nih, yang direkrutan Persib di musim lalu kan ada yang sukses, ada yang gagal nih. Kita tahu yang sukses seperti Barba berhasil lah. Terus juga Tom Hayo oke banget kan, didatangkan dari status free transfer sih sebenarnya. Tapi ada juga pemain yang gagal, semisal Kurzawa secara match fitness sudah nggak oke. Tapi juga ada Ramon Tanke yang tadi Mas Wildan juga udah ngomong, seorang top skor Liga Kamboja ya kan, yang dengan jumlah gol di atas 20-an, tapi ketika main ke Liga Indonesia ternyata butuh adaptasi yang lebih panjang kan. Nah, apakah ini tanda memang seharusnya manajemen Persib atau tim kepelatihan ketika yang mendatangkan pemain udah coret aja lah pemain-pemain dari Liga Asia Tenggara, atau sebaiknya ya nggak masalah datangnya pemain dari klub-klub Liga Asia Tenggara tapi harus lebih selektif lagi gitu. Ya justru harus banyak kesempatan ya untuk bisa mencari bintang dari liga-liga di Asia Tenggara dengan value mereka yang mungkin sedikit lebih di bawah dari bintang yang beredar di Liga Jepang misalnya atau di A-League. Ini menjadi satu market yang cukup menarik untuk bisa digali oleh Persib Bandung, dan apalagi yang menarik tentunya adalah Persib juga kehilangan Matrikardi karena kontraknya habis ya. Matrikardi sampai 2027 ya? Oh, 2027 ya? 2027. Ini juga menjadi keadaan yang harus dia cermati dengan baik, karena lini pertahanan kalau Barba sudah tidak ada, kalau Matrikardi juga nanti menghilang akan sangat berkendala di sana, dan tidak mudah ya untuk bisa membangun lagi sebuah squad yang sudah juara beruntun, kemudian untuk mencari pemain-pemain yang akan menambah kekuatan dan juga lapar akan tantangan dan gelar juara. Ini kan nggak mudah untuk membuild sebuah kultur seperti ini yang sudah begitu ada di Persib Bandung gitu kan, dan adisinya harusnya bisa membuat mereka lebih bersaing dan berupaya untuk bisa mempertahankan gelar lagi, karena kembali ambisi dari tim-tim lain ini yang patut diperhatikan oleh Persib Bandung. Betul, karena Persebaya Persija juga udah mulai gencar kan untuk mengganggu dominasi Persib. Gimana Mas Willy? Iya, kalau kita lihat kan sebetulnya mungkin kalau gua memandangnya selain mendatangkan pemain dari, kalau tadi Mas Bur bilang dari regional Asia Tenggara ya, yang memang mungkin secara kualitas juga bisa dipertimbangkan lah oleh manajemen Persib Bandung. Tapi hal yang menarik tadi Mas Adi juga sempat ninggol bahwa ada pemain-pemain di Liga Indonesia yang mungkin juga bisa jadi salah satu perbincangan menarik buat jendela transfer gitu. Karena misalnya kayak gosipnya Peralta ke Persija yang bahkan bocor di transfer peresmiannya Sintayong ya. Itu kan juga jadi satu pembicaraan yang menarik gitu. Bahkan kalau itu menurut gua itu bisa jadi satu nilai plus karena si pemain udah teruji di kompetisi liga yang begitu padat. Dan juga dinamika Liga Indonesia yang kadang nggak bisa ditebak. Bisa pindah venue kapanpun. Ya kan, bisa pindah home di H-5 sekalian gitu, bahkan dengan jam terbang liga yang dikeluhkan juga Mas Adi oleh beberapa pemain asing ya, karena traveling dari satu tempat ke tempat lain dengan jangka waktu yang begitu jauh gitu. Jadi menurut gua kalau memang marquee player ini didatangkan, mungkin nilai plusnya adalah pengalaman ya, experience yang akan ditularkan gitu kepada para pemain, tapi apakah dia memang fit in dengan sistem yang nanti ada di Persib Bandung ke depannya. Karena buat pemain-pemain yang pergi kayak Federico Barba, Patricio Marticadri yang nanti juga kita nggak tahu apakah kontraknya akan memperpanjang atau enggak.
bisa jadi itu pertimbangan pertama dulu sih buat menambal sosok yang pas gitu dibandingkan mau yang mendatangkan pemain lini depan pasti karena musim lalu kan Persib PR-nya ada di lini depan ya. Bahkan kalau dibilang atraktif, lebih atraktif si cacing Persija yang jumlah golnya begitu banyak dan juga atraktif gitu permainannya. Tapi mungkin itu jadi red line dari manajemen Persib. Tapi kalau dari gua mungkin pemain-pemain yang pergi itu lebih make sense buat ditambal dulu gitu buat manajemen Persib Bandung yang levelnya ada di pemain itu. Federico Barba, man, he's a star. Luar biasa. Itu pemain luar biasa. Tadi kan Mas Wildan juga berkali-kali bilang ya manajemen Persib harus fokus menambal pemain-pemain yang telah pergi ya. Kita tahu sekarang Persib udah kehilangan 5 pemain nih. Ada Adam Bersibek yang terbaru kan, terus ada Sergio Castel, Kurzawa, Dewangga, dan juga terakhir juga ada Federico Barba juga, ada 5. Dan bahkan bukan nggak mungkin bakal bertambah, bahkan isunya Berguinho juga bakal ikut gabung ke teman-teman yang udah cabut nih. Jadi kan melihat dinamika yang ada, jadi nggak ada ada potensi bakal bertambah kan. Nah, kira-kira siapa Mas Adi, Mas Wildan, pemain Persib yang kemungkinan bakal ikut hatur nuhun nih sama pemain-pemain yang udah duluan pergi gitu. Mas Adi nih. Iya, kalau jumlahnya sudah seperti ini juga sangat tricky ya bagi manajemen. Apalagi mereka harus membangun sebuah squad untuk ajang yang berbeda-beda dan harus ada roster yang dalam dengan kualitas yang sama. Tapi kan tentunya di front office Persib Bandung sudah terbiasa karena mereka hampir dari musim ke musim harus rebuild dengan squad yang lebih hebat lagi menuju ke level yang lebih elit lagi. Jadi mereka sudah tahu target-targetnya dan dengan pemain-pemain yang hilang tentunya tidak akan terlalu terasa signifikan seperti Dewangga bermainnya sangat tipis juga di Persib Bandung dan ini adalah pemain yang juga mungkin bisa digantikan dengan tidak terlalu sulit. Pun juga dengan Sergio Castel yang juga datang tapi tidak memberikan adisi yang istimewa gitu kan. Menjadi pemain yang harapannya dari physicality, dari pengalaman, dari kemampuannya dia untuk bisa bergerak di zona pertahanan lawan tapi tak terlihat terlalu dahsyat gitu. Jadi memang kembali ada momen untuk bisa mengambil pemain baru dengan pre-season yang cukup karena Castel juga datang di paruh kedua. Ini tidaklah optimal pun juga dengan Kurzawa yang mungkin juga ketika datang juga dalam kondisi tidak fit 100%. Jadi memang ini masalah-masalah yang kerap kali berulang juga di Persib Bandung dengan mendatangkan pemain dengan level seperti Kurzawa tapi tidak siap bermain. Ini menjadi keadaan yang tidak optimal dan ini menjadi pembelajaran dan tentunya dengan ambisi Persib untuk bisa dominasi di beberapa ajang harus memberikan pergerakan yang positif di transfer market dengan mendatangkan pemain-pemain di level elit terutama di Asia ya. Yang kira-kira bakal kepental ya. Siapa lagi ya? William Barros mungkin? William Barros menurut gua sih salah satu pemain yang punya peran yang signifikan ya. Dia bisa build up dari backline, dari posisi flank, kemudian bergerak maju. Bahkan Berguinho juga sama. Andai ini hilang, maka tentunya harus ada pengganti yang Berguinho keren banget sih. Iya, dan dia punya work rate yang luar biasa gitu kan. Dan dua pemain ini adalah glue guy menurut gua, Hamon Tangke dan juga Berguinho. Mungkin kaliber bintangnya ada di grade B, tapi mereka merupakan pemain yang bisa melengkapi sebuah squad dan Persib Bandung membutuhkan pemain-pemain seperti ini yang juga mungkin dari segi ego mereka bisa di press down dan bisa menjadi role players untuk tim Persib Bandung. Kalau Lucho seperti apa, Mas Adi? Lucho juga sangat penting lah. Lucho punya pengalaman di lapangan tengah, bintang di Liga Malaysia dan kapten ya untuk Penang sebelum dia pindah ke Persib Bandung. Dan ketika dia tampil, ini selalu begitu dinamis dan punya kemampuan menekan dengan direct, punya kemampuan koneksi, range passingnya sangat lengkap. Sepakan jarak jauh juga krusial, set pieces juga menjadi hal yang sangat penting dan kemampuan yang dimiliki oleh Lucho untuk bisa memberikan peran ini. Kalau dia juga tidak ada di skuad Persib Bandung, maka tentunya harus dicari lagi set piece taker yang unggul dari segi free kick dan juga corner kick. Ini adalah pemain yang punya kemampuan luar biasa dan harusnya sih bisa di-keep ya oleh Persib Bandung. Iya, tugas besarnya kan sebetulnya pernah kejadian ketika Persib juara yang pertama yang kedua. back to back kedua. Itu kan hampir semua pemain pentingnya hilang pergi ke Malut United. Teron Del Pino, Gustavo França, Siro itu kan semuanya pergi gitu. Artinya fenomena hilangnya key player dari Persib ini bukan yang pertama mereka alami gitu. Dan dinamika kayak gini harusnya sudah bisa disiasati oleh manajemen juga, oleh perusahaan secara keseluruhan gitu ya, oleh PT PBB buat mencari tambal sulam yang pas. Dan tadi kalau Mas Adi bilang kan ada nama-nama yang kalau pergi kayaknya ini akan fatal nih buat ditambal. Bikin goyang dikit lah gitu ya. Pasti karena misalnya orang meragukan William Barros gitu. Barros adalah pemain yang
di catatan statistik ya, gue juga adalah orang yang kadang statistik tertulis dan statistik di lapangan kan it's two different thing gitu menurut gue, karena ada statistik yang cuma bisa kita tonton dari the whole match. Nah, Barros ini kan sering underlap, overlap gitu. Jadi performanya cocok di sistem permainannya Bojan Hodak gitu. Artinya kalau misalnya ada yang pergi ya, kan kabarnya juga Maxwell mau ke klub yang sebelah kan gitu. Artinya itu juga jadi satu catatan penting juga kalau misalnya salah satu pencetak gol Persib, goal getternya hilang, ya PR besarnya Persib nggak cuma menambal pemain yang punya kualitas, tapi juga tadi work rate player di musim lalu yang secara level ada di potensi mendongkrak performanya Persib. Apalagi akan bermain di League Cup yang mulai terkonfirmasi juga jadwalnya kapan akan bermain gitu, meskipun itu cuma pakai 3 pemain asing ya katanya. Cuma pakai 3 pemain asing. Kayak 3 pemain asing untuk lawan yang level lebih rendah, misal lawan klub Super League, klub apa di Championship. Karena Championship itu kan cuma pakai 3 pemain asing kan. Ya, misalnya kayak gitu. Terus juga nanti akan tampil di ASEAN Shopee Cup. Itu turnamen yang Indonesia udah absen terus ya. Makanya kita ada di pot 6 ketika pengundian. Artinya tuh itu artinya kan jadi beban tersendiri buat Persib Bandung sebagai juara liga untuk bisa berbicara banyak lah, untuk bisa melangkah jauh di turnamen yang masa iya sih tim sekelas Persib Bandung nggak bisa compete gitu di turnamen level Asia Tenggara. Dan menurut gue tuh jadi salah satu title getter yang paling masuk akal gitu buat diraih oleh Persib setelah mendapatkan 3 gelar juara berturut-turut. Setelah tripit Super League. Iya. Benar. Ini kita tahu dari 5 pemain yang udah pergi nih. Yes. 3 di antaranya merupakan pemain belakang kan, ada Barba, Kurzawa, dan juga ya Adam Persibek, kita masuk kategori pemain belakang lah. Ini berarti dari 3 pemain ini tentu yang paling yang paling berpengaruh ketika Persib harus kehilangan Barba. Kita tahu Barba mainnya keren banget musim lalu dia sebagai sebagai selain jago juga dalam membangun serangan, mengintercept dari serangan lawan juga sangat bagus, terus juga sangat sangat komunikatif juga. Dia bisa sangat oke ketika baik diduetkan dengan Matrikardi ataupun dengan Julio Cesar. Barba selalu tampil bagus, baik itu dimainkan sebagai back tengah maupun full back kiri ya. Nah, kalau menurut Mas Yadi, Mas Adiani dan juga Mas Wildan, kira-kira sanggupkah Persib nih datengin back yang selevel sama Barba? Kan sempat ada rumor Persib katanya ngincer backnya FC Utrecht tuh, Mike van der Hoorn kan. Katanya dia tuh di musim lalu bersama Utrecht golin 4 dan dari 49 pertandingan. Dia juga sempat main di Swansea, di Ajax, dan dalam obrolan sempat ke Jakarta juga tuh. Sempat ke Jakarta juga kan, pas lagi lawan Ajax, lawan Persija dan Persib waktu itu ya. Dan tapi ini isu terbaru katanya Mike van der Hoorn lebih memilih tawaran dari klub Siprus, namanya AEK Larnaca. Jadi kan ternyata harapan Boboto untuk cepet-cepet datangnya pengganti Barba kayaknya nggak jadi kesampaian ya. Kira-kira bakal dapat nggak nih Persib pemainnya selevel Barba gitu? Mike van der Hoorn profilnya berbeda dari Barba. Dia adalah central defender yang mungkin wujud dan penampilan serta permainannya mirip misalnya dengan Sven Botman. Line breaking defender dengan passnya, kemudian juga sangat unggul di bola-bola udara, mengantisipasi crossing lawan dan juga akan terlibat dalam proses set play ya. Tapi dengan mobilitas yang agak minim dan juga ball control yang tidak sebaik Barba, tentunya ini adalah pemain yang mungkin kalau masuk akan pegang peran yang berbeda. Dan untuk menggantikan Barba dibutuhkan ketelitian dari manajemen mencari yang benar-benar profilnya fit dan tepat, dan kalau Barba menghilang seolah tak terasa gitu kan. Dan mungkin justru kalau ada ambisi, gue melihat kemungkinan mendatangkan pemain seperti Sandy Walsh harus dipikirkan juga. Wah, itu di posisi sama flank. opsi juga tuh. Atau juga misalnya Arhan yang juga mungkin berpotensi juga untuk datang, tapi juga menarik karena banyak tim lain yang juga sangat gitu, pingin gitu kan. Dan ini menjadi hal yang menarik gitu. Dan tapi Barba adalah pemain yang mungkin kalau di Indonesia levelnya sangat elit sekali. Dan tadi ya dia mampu untuk bisa juga terlibat dalam proses gol dan juga build up, sangat penting dia di build up. Produktif kan di Super League dengan 5 gol. Ya, di fase pertama build up Persib Bandung dia selalu punya kesempatan untuk berbuat sesuatu di sana. Dan kemudian kalau ada free kicks, corner kicks, dia akan menjadi pemain yang coba untuk ada mengakhiri peluang tersebut gitu kan. Jadi memang eye towards goal-nya luar biasa, leadership-nya juga fenomenal gitu kan. Dan bagaimana dia bisa berkoneksi dengan supporter dan juga hal yang penting. Dan ini adalah pemain yang full package, yang hilang dalam momen yang harusnya bisa mungkin di-extend lagi. Tapi memang sudah di-extend sepertinya, karena di mid-season lalu sempat ada rumor dia ingin pulang kembali ke Eropa, dan memang
sekarang panggilan untuk berlaga di Yunani sepertinya, Iya. yang membuat dia tak bisa menolak karena juga kan di Liga Yunani tentunya ada penaikan level juga untuk Barba yang pernah main untuk Como, untuk Yes. FC Sion di Swiss ya. Iya, salah satu hal yang membuat Barba di extend itu kan ketika dia ada kabar mengalami homesick ya Mas Adi. Iya, betul. Jadi dulu dia sempat ngerasa homesick karena sepanjang karirnya Federico Barba dia nggak pernah main di luar Europe. Swiss itu kan sama Italia kan dua negara tetangga gitu. Artinya dia bisa commute buat kembali ke keluarganya dan ketika bermain di Asia dengan level intensitas penuh pressure kayak di Persib dengan beban main di Champions League juga waktu itu, apalagi tadi kalau Mas Adi bilang kan he's a connected player gitu loh, dia bisa jadi penyambung ke supporter, dia juga menjadi salah satu top idol juga di Persib Bandung. Bahkan yang terpenting menurut gua sosok Barba yang hilang adalah kehilangan sosok yang paling disegani di ruang ganti gitu. Karena itu penting kan buat klub dengan label seperti Persib Bandung. Meskipun dia baru musim pertamanya di Persib, tapi karena pengalamannya dia, terus juga dia bisa mengkoneksikan satu sama lain pemain-pemain yang bahkan baru debut atau pemain yang juga baru datang kayak Haye, kayak Reinders, dia bisa langsung menyatukan tim ini secara profiling Persib secara utuh gitu. Itu menurut gua kehilangan yang sangat amat berat. Dan berarti kalau misalnya mau datengin pemain yang ada di levelnya Barba, yang perlu dilihat juga adalah profil dia sebagai leader. Dia juga adalah sosok yang bisa mengangkat Persib secara morality, apalagi harus traveling jauh dengan jumlah pertandingan yang akan jauh lebih banyak gitu kan. Dan yang pasti dia harus menjadi sosok pemimpin di pinggir lapangan juga, di luar lapangan juga gitu. Untuk mengkondem skuad Persib yang akan sangat lelah pastinya di musim depan ya bermain di 4 kompetisi. Betul. Ini selain kepergian Barba, Persib juga kan yang udah pasti kehilangan Bojan Hodak ya. Iya. Bojan Hodak memang masih punya jabatan shareholder technical advisor, tapi kan dia udah nggak punya wewenang untuk mengatur ruang ganti lagi kan. Akhirnya kepergian Bojan Hodak digantikan oleh Igor Tolic. Nah, Igor Tolic ini yang musim lalu menjadi asisten pelatih Bojan Hodak tentunya pasti dihadapkan serangkaian ekspektasi loh oleh manajemen kan. Entah itu mempertahankan gelar Super League atau mencetak prestasi yang lebih wah lagi di ACL 2 setelah musim lalu lolos ke 16 besar sebagai juara grup. Bukan nggak mungkin ekspektasinya nih harapannya di musim depan bisa naik perempat final atau bahkan semifinal. Nah, ini kira-kira apa sih langkah pertama yang harus dilakukan oleh Igor Tolic supaya bisa menjawab ekspektasi dari manajemen di akhir musim? Harus bisa menjauh dari bayang-bayang Bojan Hodak, walaupun ini teman dekatnya dan juga mungkin mentornya gitu kan. Tapi harus ada jarak yang dia bisa jaga dengan Bojan Hodak yang mungkin masih ada di sekitar tim Persib Bandung. Tapi tidak dalam kondisi untuk bisa memilih pemain untuk ditangkan dan juga untuk memilih roster misalnya. Dan ini adalah tugas yang tak mudah bagi Tolic dengan prestasi yang sudah begitu gemilang yang ditorehkan oleh Bojan Hodak gitu kan. Dan mengikuti jejak dari seorang pelatih yang begitu hebat biasanya ada pressure. Dan ini yang kita akan lihat dari Tolic, apakah dia mampu untuk bisa menerima pressure dan kemudian juga meng-acknowledge pressure tersebut dan kemudian membangun sebuah squad yang siap untuk bisa mempertahankan gelar dan tampil kompetitif di berbagai ajang. Ini masih patut kita nantikan ya, karena sangat tricky, sangat riskan juga. Ini salah satu job terberat di Asia bahkan ya. Ketika ada slot pelatih kepala Persib Bandung, ini menjadi satu posisi yang begitu unik, begitu berharga dan penuh tantangan, dan harus ada pelatih istimewa, dan Bojan Hodak terlalu istimewa untuk Persib Bandung dan sangat tepat fitnya. Dan ini yang menjadi tantangan bagi pelatih baru ini untuk bisa memberikan yang mungkin agak berbeda, tapi kemudian bisa meningkatkan penampilan dari Persib Bandung, karena tentunya ekspektasinya adalah mempertahankan gelar lagi domestically dan juga tampil kompetitif di level Asia yang tadi dikatakan. Tapi Igor Tolic secara CV mungkin nggak terlalu mentereng ya. Nah, itu akan mempengaruhi nggak sih Mas? Mungkin di locker room karena mereka sudah kenal para pemain, mereka punya respect terhadap Igor Tolic ya. Karena kalaupun ini pelatih baru yang datang dengan reputasi Tolic, mungkin akan ada beberapa penolakan, ada tanya besar dari para pemain. Tapi kan ini adalah seorang pelatih yang sudah tahu luar dalam dari para pemain, kebiasaan dari daily routines, dan juga ketika dia berada di locker room. Jadi sebuah kesempatan yang luar biasa untuk bisa menerima job ini, walaupun penuh dengan kesulitan yang luar biasa ini. Tapi tentunya para pemain sudah tahu siapa dia dan pemain respect kepada dia. Harapannya
start di awal musimnya ini positif. Andai startnya kurang positif, Betul. mungkin akan ada banyak masalah di Persib Bandung. Tapi kan tentunya kalau sebelumnya Boyan Hodak, tentunya harus ada ekspektasi yang sedikit diturunkan, ada ruang bagi pelatih baru ini untuk bisa diterima dan tentunya ada proses yang harus juga dijalankan oleh Tolic. Jadi harus ada ruang ikhlas dikit lah ya. Sedikit, karena kan Sedikit. title sudah banyak kan Betul, diraih betul, dan betul, sukses betul. luar biasa gitu kan. Harusnya ada space sedikit, ada waktu untuk misalnya kalau ada turbulensi atau roller coaster di awal musim. Tapi juga jangan lupa leader-leader di Persib Bandung luar biasa. Adam Alis ada di sana, Mark Tom Haye, Mark Klok yang juga fenomenal. Ini juga seorang pemain yang sudah mungkin bisa dianggap sebagai asisten pelatih juga di Persib Bandung, di mana dia punya pemikiran, punya suara, punya pendapat yang juga didengar oleh rekan-rekannya. Jadi krusial untuk membuat Klok terus on board dengan Persib Bandung, dan ini pemain yang punya mentality luar biasa yang bisa ditularkan kepada para pemain muda terutama dari Persib Bandung. Betul. Gimana Mas? Iya, kalau dari Persib kan pasti keluar dari bayang-bayang Boyan Hodak mungkin bukan tugas yang mudah bagi Igor Tolic. Kayak fenomenanya mungkin mirip kayak almarhum Tito Villanova buat lepas dari Pep Guardiola waktu itu ya. Betul. Dan itu kan juga butuh pembuktian lah bagaimana. Nah, menurut gua yang agak susah buat Tolic berbicara banyak, kompetisinya lebih banyak. Betul. Dibandingkan Boyan yang saat itu tanggung jawabnya cuma dua di Champions League tuh, yang mungkin bebannya waktu itu tidak dibebani untuk menjadi juara ketika Boyan di tahun pertamanya gagal lolos fase grup ya secara dramatis, tapi di tahun kedua dia bisa lolos sebagai juara grup meskipun ujung-ujungnya di babak 16 besar dihajar di Ratchaburi ya. Tapi kan artinya itu adalah parameter keberhasilan yang Boyan udah berhasil gapai. Nah sekarang Tolic yang notabene dia adalah asisten pelatih, mungkin tadi benar ruang ganti udah dipegang, terus juga sistem permainan mungkin gak jauh berbeda, tapi pasti yang namanya klub besar ada beban ingin permainan yang selalu menghibur, ada beban permainan yang pasti pingin kok permainannya sama gitu dengan pelatih sebelumnya, tapi pasti pingin terus ada peningkatan secara kualitas gitu. Dan ketika nanti, apalagi kalau memang benar pemain-pemain yang didatangkan kayak Jesse Rodriguez misalnya, itu beneran kejadian datang, itu bebannya akan lebih besar pasti buat Igor Tolic gitu. Buat mengganti sosok Federico Barba. Jadi tugas bagi Tolic ini berkali-kali lipat kalau menurut gua, karena dia tidak hanya harus melepas dari bayang-bayang Boyan Hodak, dia harus menangani tim dengan jumlah kompetisi yang lebih banyak, dia harus mempertahankan gelar juara liga yang didapatkan di tahun lalu dengan cara yang tidak mudah juga, karena poinnya sama ya untuk pertama kalinya di Liga Indonesia gitu. Artinya ini beban yang sama sekali tidak pernah mungkin Igor Tolic bayangkan menangani tim ini dengan rentetan prestasi yang begitu luar biasa. Jadi kalau yang gue harapkan dan memang sering terjadi di Liga Indonesia adalah fresh start dari Persib Bandung itu yang pasti akan dituntut oleh Bobotoh dan seluruh fans ya, karena mungkin itu juga akan kejadian dengan Sintayong di Persija. Ya, dan Tolic bukanlah pelatih yang sudah ada di level elit ya. Dia coba untuk menjadi pelatih elit dengan mungkin kendaraannya Persib Bandung. Mungkin bukan satu hal yang cukup oke, karena untuk memulai karir sebagai pelatih kepala di Indonesia dengan langsung bebannya sebagai pelatih Persib Bandung. Karena kan Boyan Hodak datang dengan reputasi, pernah di Johor juga, pernah di kelompok umur Malaysia, kemudian juga di Kuala Lumpur City gitu kan, dengan prestasi yang gemilang juga di level Asia. Jadi sudah ada di level yang elit, dan bersama dengan Persib Bandung dia grow, dia menjadi pelatih yang semakin luar biasa dahsyat dari segi tactical approach-nya dan juga bagaimana man management dia. Nah, man management skill ini ketika ada di locker room dengan ego-ego seperti yang ada di Persib Bandung, semuanya bintang. Kita lihat kanan ke kiri di locker room, semuanya adalah pemain dengan reputasi, dengan prestasi, dengan gelar juara, dengan label timnas untuk tidak hanya bahkan Indonesia gitu kan. Jadi ini sangat menarik sekali bagaimana kinerja dari Tolic juga dengan man management skills-nya akan diuji, karena tim sebesar Persib Bandung tidak hanya dibutuhkan sosok figur sebagai pelatih kepala, tapi juga yang bisa hadir di locker room ketika ada kendala, ada masalah, problem solving bersama. Ini bukanlah hal yang mudah, dan ini adalah tantangan yang begitu luar biasa untuk Tolic. Betul. Salah satu hal yang Boyan udah sempat megang kan, dia selalu menjadi tameng pertama dari pemainnya ya. Dia dulu selalu berbicara di press conference untuk mengkondem berita-berita negatif buat pemainnya. Itulah yang kadang juga membuat, atau bahkan berita-berita terkait transfer window yang sebelumnya nggak kejadian tapi ternyata kejadian, itu kan yang akhirnya dibilang aki-aki gede wadul kan. Karena Bobotoh sebetulnya ya love-hate relationship waktu itu sama Boyan, yang akhirnya membuat mereka begitu sayang gitu sama Boyan. Artinya ini kan sosok yang begitu dekat Mas Adi sama seluruh komponen tim, dan PR besarnya Igor yaitu tadi yang gue bilang, menurut gue
ya ini salah satu pekerjaan terbesar lah yang mungkin akan diemban oleh Igor Tolic, karena beda kasusnya sama Sintayong ya, dia udah punya reputasi sebagai pelatih timnas Indonesia, dia pernah jadi pelatih tim nasional Korea Selatan, dia membawa Indonesia ke level yang baru. Jadi Persija justru yang akan mencoba mengikuti sistemnya Sintayong ketika Sintayong datang. Nah, kalau Igor, dia datang ke tim yang sudah punya sistem dengan reputasi sebagai tripit Liga Indonesia. Dan kita tahu kan Igor Tolic bakal, tadi Mas Wildan, Mas Adiani juga udah ngomong kalau Persib akan tampil di 4 kompetisi ya. Terkhusus di League Cup atau di Piala Indonesia ini, Persib Bandung kan otomatis ketika dihadapkan dengan tim Championship nih hanya akan bisa memainkan 3 pemain asing ya. Dan itu berarti kan memaksa Persib untuk memainkan banyak pemain lokal. Betul. Di saat bersamaan Persib sebenarnya pemain lokalnya nih ada banyak di luar nih kan yang bakal balik lagi ke Persib seperti ala Chelsea ya. Iya. Kayak Chelsea bener-bener. Chelsea di mana-mana banyak tuh. Kalau di Persib kan ada Febri Aryadi sempat pinjam ke Persis, terus juga ada Dimas Derajat, Hehanusa bersaudara, ada Rezaldi, terus juga ada Hen juga. Nah, apakah ini momentum bagi pemain-pemain ini untuk balik ke Persib dan jadi andalan di ajang-ajang ya semisal di League Cup gitu? Iya, menjadi hal yang utama ya untuk bisa membuat mereka kembali nyaman, kembali bergabung dengan Persib Bandung. Hamra dan Rezaldi juga menjadi mungkin peran mereka akan meningkat menjadi peran yang lebih diandalkan lagi di dalam rotasi dari Persib Bandung. Apalagi di Cup Competition domestik tentunya harus ada rotasi yang terukur ya, dengan load management untuk para pemain dan juga pembagian peran, dan tentunya ini menjadi atensi dari Tolic dan tim kepelatihan. Mungkin juga atensi lebih akan diberikan kepada ACL tentunya. Itu menjadi target yang utama bagi Persib Bandung untuk bisa melangkah lebih jauh, dan mungkin targetnya 8 besar menjadi hal yang sangat memungkinkan andai roster ini dibangun dengan teliti dan hati-hati untuk bisa meningkatkan level permainan di Asia, dan atensi menuju ke Shopee Cup juga ada. Ini tentunya kita harus berkaca kepada Buriram, berkaca kepada JDT, di mana roster mereka sangat dalam dan ada variasi yang sangat kaya. Bahkan harus tampil mungkin dengan 2 atau 3 tim berbeda dalam ajang-ajang tersebut gitu kan. Jadi satu hal yang masuk akal kalau nanti juga akan datang banyak pemain baru juga untuk Persib Bandung dan akan dirotasi, dan peran dari pemain-pemain yang dipinjamkan dengan mereka tampil juga sangat baik, misalnya di Persik untuk Hamra. Ini adalah satu tanda bahwa mereka coba untuk bisa memberikan kesan yang positif, impresi yang tepat kepada manajemen bahwa mereka siap diandalkan lagi di musim mendatang. Pun juga dengan Febri Bauharyadi yang sebenarnya punya eksplosivitas dan juga punya kemampuan untuk bisa bergerak berbahaya di zona pertahanan lawan. Jadi opsi-opsi yang begitu mahal, begitu kaya dimiliki oleh Persib Bandung, tinggal bagaimana menaruh kepingan-kepingan puzzle ini di ajang-ajang yang tepat bagi para pemainnya. Ya, kalau dari gua justru mungkin nggak ngomongin Persibnya, keberadaan League Cup-nya sendiri itu adalah hal yang dari dulu selalu gua harapkan ada, karena dulu kita pernah punya Piala Indonesia, kita punya Copa Haji Samsu. Itu jadi corong dan parameter keberhasilan tim-tim yang justru nggak sempet jadi juara atau agak kecil peluangnya buat juara di liga. Katakanlah kita udah beberapa tahun ngelihat tim-tim di peringkat 4 ke bawah sampai 11 lah katakan, kalau 16 sampai 15 kan fight di relegation zone kan. Itu buat main tuh kayak ya udah kita nyelesain musim tugas aja sampai selesai gitu, karena nggak ada parameter keberhasilan lain selain menjadi juara liga atau top 4 misalnya sebagai dan prize money di luar itu. Tapi dengan hadirnya League Cup ini kan membuat klub-klub di luar 4 besar atau favorit seperti Persib, Persija, Borneo ada kesempatan untuk fokus gitu. Dan dengan batas 3 pemain asing yang sejauh ini ada di regulasinya ya, serta nanti besar kemungkinan pemain-pemain lokal seperti yang tadi Mas Bur bilang akan balik misalnya kayak dari Persib Bandung gitu. Itu akan membuat klub-klub yang sebelumnya kecil kemungkinannya buat berbicara banyak di liga akan punya kans di situ. Misalnya kayak Persijap yang setelah tahun lalu fight di relegation zone, bertarung di zona degradasi, dengan adanya League Cup kan akan punya fokus baru gitu. Selain kita memperbaiki peringkat di liga dari zona papan bawah, klub-klub yang notabene berat buat mendatangkan pemain asing dengan kaliber bintang 5 seperti Barba di Persib, atau Persija bisa datengin pemain kayak Jordi Amat, Alano kayak gitu kan, punya parameter keberhasilan baru, dan itu yang gua sangat suka sih dengan sejauh ini ya. Semoga beneran kejadian gitu League Cup yang nanti akan diagendakan oleh
operator liga Operator buat liga, betul. buat musim depan. Dan tim-tim divisi bawah ya yang punya chance Nah, untuk bisa itu mencetak dia. upset ini yang Iya. sangat dirindukan dan cup competition sangat berbeda dengan sistem knockout tentunya ada pressure yang lebih tinggi Yes. buat tim-tim yang ada di level atas untuk bisa bersaing dengan tim yang punya ambisi dari kasta-kasta di bawah ya. Ini menjadi keadaan yang membuat playing field-nya sangat terbuka dengan berbagai kemungkinan dan kalau di FA Cup ada the magic of the cup, nanti kalau di cup kita juga harapannya ada tim-tim papan bawah atau divisi bawah yang bisa berbicara Iya, banyak dan iya, mewujudkan betul banget. tim-tim Setuju. seperti Persebaya, Persib Iya. Bandung, Persija, Madura United bisa Betul. dijungkalkan misalnya di round-round awal. Ini menjadi Iya. satu tontonan menarik untuk kita dan juga untuk televisi tentunya. Benar. Kapan More matches. Yes, kapan lagi mendengar berita Persikat Depok ngalahin Persib Bandung? Nah, itu dia benar-benar. Persikat sekarang Liga berapa dia? Pegadaian Championship. Oh, Liga Yang 2 punya ya? kan Nagita Slavina. Oh iya benar. jadi bakal main tuh kan. Iya, iya. Dan dulu kan di era Kopaji Samsu kita Yes. tahu banget ketika Persija tandang ke Persibat Batang gitu. Iya. Mainnya di Iya, kandangnya iya, Persibat tuh. Jadi kan atmosfernya berasa banget kayak Iya. Piala FA ibarat ya kayak Wimbledon menjamu MU atau seperti itu lah. Ya, dan ini Mas Bur, maksud gua nyambung tadi yang Mas Adi bilang, karena kenapa negara kayak Thailand, bahkan Singapura atau Malaysia, mereka punya talent pool yang bahkan bisa nurunin 2 sampai 3 tim yang berbeda. Karena mereka punya satu kompetisi yang jadi ladang pemain. Iya, betul. Jadi tempat menggodok pemain selain liga. Karena kan liga pasti akan menjadi satu parameter yang ketat. Iya. Klub orientasinya akan menjadi pemenang, apalagi klub-klub yang besar. Mereka akan berburu sebesar mungkin untuk mendapatkan 3 poin. Persib, Persija, Borneo dan ya you name it lah, Persebaya gitu yang ada di papan atas, mereka akan sekeras mungkin mendapatkan 3 poin. Itu yang akan, dan sudah sering kita lihat, kecil kemungkinannya pemain-pemain di bawah usia 20, pemain-pemain di usia 18 mendapatkan jam terbang yang semestinya. Zahabi Goli itu pemain jago loh, tapi buat Persija yang mengandalkan dia untuk compete mendapatkan 3 poin di Liga 1 atau di Super League itu pasti agak berat kan. Pasti Persija ngandelin pemain asing. Dengan adanya cup competition itu kan jadi ladangnya dia. Karena pemain asingnya cuma 3. Itu yang membuat gua antusias lah. Kalau memang beneran ya League Cup ini kejadian gitu. Selain tadi masa dibilang upset-upset yang akan terjadi itu pasti bakal menarik sih. Menarik Akan banget. buat headline berita kan juga akan semakin banyak gitu kan. Ya harapannya di Cup jadi benar kata Mas Wildan jadi wadah lah bagi para pemain Iya. muda untuk mematangkan lagi kemampuannya dan ujung-ujungnya kan muaranya untuk tim nasional pasti. Betul. Ini selain League Cup juga di Super League untuk musim depan tuh ada regulasi yang menyatakan bagi klub-klub yang menggunakan pelatih asing wajib memiliki satu asisten pelatih lokal nih. Iya. Kita tahu di Persib Bandung kan saat ini nggak ada asisten pelatih lokal kan, Iya. dengan Igor Tolis kemarin yang jadi asisten pelatih naik pangkat jadi pelatih utama, otomatis status asisten pelatih utama kosong nih. Nah ini kabarnya Ricardo Salampesi bakal merapat ke Persib Bandung sebagai asisten pelatih lokal untuk memenuhi regulasi yang ada. Nah padahal di saat bersamaan juga sebenarnya Persib kan ada Yaya Sunaria yang sebagai pelatih fisik, Iya. terus juga ada Jupe, walaupun mungkin kalau Jupe kayaknya lisensinya belum cukup ya untuk Iya. menjabat sebagai asisten pelatih. Nah, jika benar Ricardo Salampesi jadi gabung, apakah ini akan menjadi kekuatan baru Persib Bandung? Karena kita tahu Persib Bandung dulu atau di musim lalu kuatnya di lini belakang nih. Sedangkan Ricardo Salampesi kita tahu dulu pas aktif sebagai pemain Back yang luar biasa. gila banget Iya, pas iya, jadi iya. back. Iya. Gimana Mas Adi? Dan hot prospect ya, Salampesi tidak hanya sebagai pelatih kepala, tapi juga di Betul. musim lalu menjadi asisten Pelatih juga di di Malut ya? Malut, Iya, betul. sebelumnya di Persipura, Persipura. kemudian digantikan oleh Coach RD, dan ini adalah pelatih muda yang punya potensi, bisa banyak belajar juga menjadi asisten dari Tolic, andai saja terjadi, dan satu langkah yang tepat untuk bisa mendatangkan pelatih muda sekelas Ricardo Salampesi yang juga punya pemikiran-pemikiran segar yang bisa mungkin disatukan oleh Tolic juga menjadi pantulan yang juga ideal ketika coba berbicara mencari solusi, mencari strategi yang tepat untuk bisa membuat upgrade penampilan Persib Bandung. Tapi juga kalau berbicara tentang Jupe juga mungkin harus dilibatkan juga di skuad Persib Bandung. Sebagai pemain masih ada ambisi juga dia untuk bisa tampil dan masih dibutuhkan Masih ada keinginan buat peran dirinya dan pengalaman dirinya di locker room dari Persib Bandung. Jadi Jupe adalah pemain yang punya pengalaman luar biasa lah untuk bisa tetap disatukan dengan skuad Persib Bandung. Pun juga dengan Made Wirawan. Ya.
sekarang juga ada di Daftar bagian pemain dari juga. dari Sempat tim Persib Bandung ya, sempat juga masih bisa dimainkan juga. Ini juga sudah begitu berpengalaman dan memang inilah influence kunci yang juga bisa mengantarkan Persib Bandung untuk kembali menjadi yang terbaik ya di Indonesia. Iya, salah satu kenapa harus ada pelatih lokal di staf kepelatihan mungkin sebagai jembatan dari EPA 20 juga kan. Kan ada EPA 20, EPA 18 gitu. Menurut gua pemain-pemain muda itu kan akan lebih safe dengan pelatih yang secara komunikatif lebih dekat dengan mereka gitu. Tanpa mengecilkan pelatih asing yang punya latar belakang yang berbeda atau bahkan mungkin baru menjalani musim pertamanya di Indonesia gitu kan. Tapi adanya pelatih lokal menurut gue selain jadi jembatan buat EPA itu juga memperdalam bank pelatih Indonesia sendiri. Karena gini, di musim 3 musim terakhir deh sejak era Liga 1 itu kan semua pelatih asing semua. Pelatih yang sebetulnya kita sadar dia adalah pelatih lokal yang bagus karena nggak ada space akhirnya ngelatihnya di Pegadaian Liga 2 gitu. Yang akhirnya jadi parameter kok pelatih lokal semuanya di Liga 2 karena pelatih asingnya menjamur di BRI Super League gitu. Dan kalau berbicara tadi mengenai Ricardo Salampessy, gua ya kalau dari personalnya dia ya, karena kan gue juga bukan bobotoh gitu. Jadi ya oke aja kalau emang beneran Ricardo ada di staf kepelatihan Igor Tolic. Kalau mau berkaca dari backgroundnya dia kan dia juga dulu adalah pemain dengan jam terbang di tim nasional yang bagus. Terus juga di Malut. Tadi Mas Adi bilang dia orang yang lebih sering ada di touchline dibanding Henry Susilo sendiri. Artinya dengan kedekatan dia dengan pemain Malut United yang saat itu mungkin juga satu suku ya sama dia gitu kan. Artinya ini membuat Ricardo Salampessy adalah orang yang memang sudah tahu caranya menghandle pemain di luang ganti gitu. Dan itu penting buat klub dengan skuad setebal Persib musim depan. Ya, kita sedikit bergeser ke Persija ya, Mas Adi dan Mas Pas Wildan. nih, warnanya oranye. Wah, oranye pas banget ya. Karena lagi hujan. Kita tahu Persija sudah bergerak di pasar transfer. Kita tahu dalam konversi pers Sintayong kemarin, Sintayong bilang Persija udah dapetin Peralta. Nah tentunya Peralta kan bukan rekrutan terakhir nih, karena Persija juga kabarnya sudah mengamankan jasa gelandangnya Kerezo Osaka tuh, Kyohei Yoshino. Ini kalau lihat dari CV sih oke banget ya, dia tingginya 182 cm, posisinya gelandang sentral atau CM. Ini bisa jadi pesaingnya Van Basten dan Fabio Calonego tentunya kan. Dan dia juga pernah bawa Sanfrecce Hiroshima juara Liga 1 Jepang atau J1 League di 2015. Sama Hajime Moriyasu ya. Nah, sama Hajime Moriyasu, bener banget. Ini apakah memang dengan kehadiran Yoshino, apakah tanda-tanda kayaknya Sintayong akan banyak datengin pemain-pemain asal Asia nih, atau pemain asing asal Asia gitu? Sangat mungkin, apalagi ada kualitas yang bisa ditawarkan pemain-pemain J-League. Dan Kyohei Yoshino, pemain yang punya kemampuan luar biasa menjaga balance permainan tim. Late runs-nya juga menarik menuju ke penalty box dan bahkan ada gol-gol yang bisa dia lesakan dari tepi-tepi kotak penalti dan juga mampu untuk bisa mendominasi lapangan tengah. Ini menjadi hal yang sangat signifikan dan dibutuhkan oleh Persija untuk memperkaya variasi dan membuat tim ini bisa berkembang lebih dahsyat lagi ya dari segi tadi kestabilan permainan, menjaga transisi juga. Karena kan Persija dikenal sebagai tim yang sangat-sangat ekspansif dan dibutuhkan penyeimbang di sana di lapangan tengah untuk bisa melakukan cover di multiple position di zona lapangan tengah dan juga pertahanan. Iya, kalau kita lihat kan Persija musim lalu Janya Janeiro kan katanya kan. Brazil karena semua. isinya Brazil semua. Itu juga dikonfirmasi sama manajemen lah, ada di sebuah podcast bilang bahwa musim depan katanya pemain asingnya akan lebih berwarna. Bervariasi ya. Lebih bervariasi, bahkan kalau bisa mendatangkan dari berbagai benua katanya. Dan satu langkah yang diambil manajemen dengan merekrut Sintayong aja kan sebetulnya udah statement bahwa Persija nggak mau loh 3 tahun ini selalu dibelakangi sama Persib Bandung gitu. Artinya ada satu sosok yang diharapkan bisa disegani sama pemain dan juga supporter. Karena kalau kita lihat musim lalu benchmarknya Persija ini tinggi banget. Di musim sebelumnya Persija itu peringkat 7 loh. Tapi ketika di musim ini menjadi peringkat ketiga, supporternya itu marah karena udah beberapa tahun di belakangnya Persib Bandung terus. Padahal kalau kita lihat dari sebuah peningkatan prestasi, which is itu meningkat dong. Di tangan Mauricio Sousa, di mana dari peringkat ke-7, Persija dibawa ke peringkat ketiga. Tapi ya itu, karena ada bumbu-bumbu lain di luar lapangan, artinya tugasnya Sintayong mungkin ya, kalau tadi Mas Pur bilang, besar juga kemungkinan buat
ngangkut pemain-pemain yang satu suku sama Coach STY gitu kan, bisa dari Korea Republic, bisa dari Jepang, bahkan betul. dengan pengalaman dan nama besarnya Sintayong ya, bukan nggak mungkin ada nama-nama kejutan lain yang bisa didatangkan sama Persija. Level timnas Korea Yes, juga mungkin. betul. Dan level timnas Hong kita. Inbom. Benar. Selain pemain asing juga dengan kehadiran Sintayong di Persija, tentunya yang jadi menarik ketika siapa aja nih mantan pemain anak asuh Sintayong di timnas Indonesia yang bakal dibawa ke Persija. Itu pasti rame banget dibahas. Kita tahu Pratama Arhan baru banget berpisah sama Bangkok United. Padahal kontraknya masih ada ya. Tuh gue sayangin banget sih. Ya kan? Arhan kan, padahal kita harapin dia bisa stay di Bangkok, ya kan. Terus seperti Asnawi di Port FC gitu. Terus juga ada Witan yang saat ini sebenarnya masih di Persija tapi gencar dikaitkan sama Garuda Yaksa. Nah, apakah dengan kehadiran Sintayong membuat Arhan kira-kira bakal ke Persija, termasuk juga Witan, akhirnya udah gue stay di sini aja deh, ada Sintayong ini gitu. Iya, Sintayong bisa menjadi magnet, bisa menjadi pemikiran kedua bagi pemain yang mungkin berpikir akan mencari tantangan baru, mencari klub baru. Witan menjadi casing point, dan Witan juga sangat dipercaya ketika Sintayong menjadi pelatih kepala timnas juga. Dia tahu betul kualitas yang bisa ditawarkan. Timnas era Sintayong Witan kan? Witan Sulaiman. Witan. Dan caps terbanyak ya Arhan gitu kan. Dan ini adalah pemain yang mungkin sangat dibutuhkan juga oleh Persija, oleh Sintayong untuk bisa mengimplementasikan ide dan cara bermain Sintayong di Persija, karena akan ada style yang jauh berbeda, mungkin 90 derajat lebih ya. Dari pelatih sebelumnya menuju ke Sintayong dengan gaya yang mungkin lebih memperkuat atensi kepada defensive solidity, kemudian counter attacking. Ini menjadi hal yang menarik. Tapi apakah ini akan cocok dengan kesukaan dari supporter juga sangat menarik. Karena mungkin Persija dan para supporter ingin bahwa tim ini tampil dengan menekan high line tinggi dan kemudian beraksi di seperti akhir bidang permainan lawan dengan dominasi possession. Tapi ini mungkin bukan approach yang biasa dilakukan oleh Sintayong. Jadi pemilihan Sintayong juga sangat menarik, tapi tentunya dengan reputasi dia, dengan kemampuan yang sudah dia berikan untuk timnas, ada jejak rekam yang begitu luar biasa dahsyat, dan harapannya bisa bersinergi ya dengan Persija. Dan ini menjadi salah satu contender untuk menantang Persib Bandung misalnya untuk bisa uniknya berebut gelar juara. Mas Adi, Sintayong ketika sesi konferensi pers, kita tahu kan Sintayong dikenal sebagai pelatih pragmatis ya. Maksudnya pelatih yang ngikutin terkadang defensif tapi kayak defend counter gitu. Tapi di sesi press con dia ditanya apakah lu bakal menerapkan pola permainan seperti itu ketika masih memimpin timnas. Nah, tapi Sintayong bilang gue bakal menerapkan permainan menyerang kata dia. Karena gue tuh pelatih yang menyerang kata dia. Kenapa gue bertahan di timnas? Karena level lawannya tinggi. Gue harus lawan Arab, harus lawan Australia. Tapi ketika nanti Persija dihadapkan dengan tim-tim yang mungkin selevel kayak Persib, Persebaya ya, gue approach-nya beda ya? Approach-nya berbeda gitu. Gimana soal ini? Ya, ini bisa terjadi. Sangat mungkin juga. Misalnya kita bicara tentang Pochettino dan tim USA. Juga betul. Sama sempat berpikir akan sangat defensif. Dan kemudian coba dengan counter-counternya, tapi tidak mendominasi sebuah laga. Tapi yang ditampilkan di ajang sebenarnya jauh berbeda. Jadi ini mungkin juga bisa menjadi disguise dari Sintayong selama ini. Tentunya lawan-lawan dari Indonesia di level timnas ada di atas, mostly ya di Asia, dengan harus tampil dengan Saudi misalnya, dan bertemu dengan Jepang, Australia. Ini adalah hal-hal yang bagi Sintayong kalau tampil dengan ekspansif, terbuka, akan menjadi kartu mati ya, bunuh diri untuk tim kita gitu kan. Jadi approach-nya harus berbeda, harus terukur, dan yang terjadi memang ada result juga yang ditawarkan di sana. Dan kalau nanti Persija tampil dengan sistem yang berbeda, dengan gaya yang lebih menekan, tentunya menarik, kita tunggu apa yang bisa disajikan oleh Sintayong. Apalagi mungkin target utama dari Persija di market nanti mencari striker yang bisa produktif ya. Dan atensi mungkin tertuju kepada Chirigo Moraes. Dan dengan budget sebesar itu, tentunya pemain seperti inilah yang profilnya dicari, yang bisa konsisten berlaga dari match ke match dengan produktif, dan menjadi pemain yang tentunya juga sangat dicari juga oleh tim-tim lain gitu kan. Jadi persaingan untuk mendapatkan Chirigo Moraes ini menarik karena prestasi dia di Shopee Cup, kemudian juga di Champions League 2 dengan Selangor, impresif. Luar biasa. Chirigo Moraes kalau nggak salah lebih dari 40 gol ya musim lalu bersama Selangor. Dan kita tahu Persija menurut laporan Goal Post Asia tuh kabarnya didanai 30 juta dolar ya, atau setara 540 miliar. Nah ini Mas Malik gimana? Mas William gimana nih kira-kira? Apakah ini tanda Persija lebih mewah nih dalam belanja pemain? Ini budgetnya lebih tinggi dari Brisbane Roar. Lebih tinggi dari tim-tim di Championship Division bahkan di Inggris. Gimana? Apakah lebih mewah? Cacing udah mau jadi naga berarti nih. Bener ya.
Gimana nih? Apakah lebih mewah ketimbang Persib atau tim-tim lain nih, Mas? Kalau mewah kan sebenarnya yang kita, kalau gue nggak tahu ya, maksudnya itu hal yang cuma manajemen Persija yang tahu. 30 juta dolar ya, 30 juta dolar itu buat satu musim penuh sebagai biaya operasional juga kan, kita nggak tahu kan. Kayak biaya operasional juga gede banget. Pasti akan lebih gede banget juga gitu kan, apalagi buat Persija yang sekarang dilatih sama Sintayong gitu kan dealnya. Tapi salah satu hal yang menarik buat gua tunggu dari Persija di bawah pelatih asal Korea ini ya, yang kita juga udah tahu profilingnya, dia begitu dicintai sama masyarakat. Dia ini kan dulu pernah nggak disukai juga sama The Jack. Ketika dia terlalu banyak ngambil pemain-pemain mudanya Persija. Ya, pemain Persija. Menjelang kualifikasi Piala Asia Thomas U23 Doll dulu ya. tuh. Zaman Thomas Doll kan dia Doll sempat ya. ini. Dan budaya, kita kesampingkan berbicara mengenai tim nasional Indonesia. Budaya sepak bola Indonesia itu kadang supporter lebih mencintai klubnya dulu. Baru go to timnas. Yeah. Itu yang membuat The Jack waktu itu sempat clash lah. Ada di posisinya Thomas Doll. Karena mau nggak mau kan pasti membackup Thomas Doll sebagai pelatih yang saat itu juga membawa Persija ke ranah yang menurut gue sangat positif. Runner up kan. Terakhir musim kali pertama. menang sama Persib itu di tangan Thomas Doll. Doll. 2-0 ya. Iya, artinya harus ada twitch moment juga yang bisa diberikan sama Sintayong ke hati The Jack Mania gitu, bahwa gue dulu pernah ngambilin pemain lo dan pelatih lo dulu nggak suka lo sama gue. Artinya sekarang gue ada di tim lo nih, gue membawa tim lo ke satu generasi yang baru yang dinantikan. Apalagi kan kalau kita tahu Sintayong juga dulu hobi pas sama pemain muda, di timnas juga dia cutting generation. Persija sekarang punya pemain kayak Raihan Hanan, punya Arliansyah Abdul Manan, punya Aditya Warman gitu, pemain-pemain muda yang gue sih menantikan nih sama Sintayong bakal diapain nih pemain-pemain kayak gini gitu. Upgrade sih harapannya ya. Harapannya sih Dan upgrade. diberikan kepercayaan lebih. Betul, tapi satu hal yang tadi Mas Adi bilang, selain jadi magnet, yang udah jadi magnet duluan adalah pelatih kiper Persija, Yo Jae-hoon itu udah mau ditarik jadi pelatih Persija. Kita tahu Yo Jae-hoon semenjak datang jadi pelatih kiper Persija, oke Wah, banget. Ardiansyah jadi Biasa, jadi spektakuler, Buffon itu. spektakuler. Iya makanya. Iya, jadi kalau gue melihatnya dia totally jadi magnet, tapi yang menarik adalah apakah Sintayong bisa jadi bisa menghadirkan twitch moment yang bikin The Jack benar-benar cinta mati sama STY, karena Boyan did it with Bobotoh gitu. Ini akan jadi perdebatan luar lapangan yang akan terus menarik lah buat ini. Tinggal kita nantikan apakah Sintayong bisa Yes. menjawab harapan dari The Jackmania akan gelar juara yang terakhir kali diraih tahun 2014. Karena bukan nggak mungkin juga Mas Bur, Mas Adi, kalau kenapa-napa di 5 pertandingan atau 10 pertandingan awal, we never know what happens next. Stay out apa pasti ada ramai. Pasti ada waktu lah, ada waktu lebih ya. Dengan dia didatangkan dengan mungkin biaya yang nggak murah juga, ada waktu yang diberikan, dan yang terpenting ya kembali ya langsung kita berpikir tentang match up Persija Persib untuk musim mendatang. Dan ini menjadi target bagi Persija untuk bisa meraih poin penuh kalau bertemu dengan Persib Bandung. Ini menjadi salah satu hal terpenting mungkin yang juga dibicarakan oleh manajemen, bahwa bagaimana kita bisa menghentikan mesin yang sudah roll begitu luar biasa dahsyat dalam tim Persib Bandung agar tidak bisa mendominasi lagi di musim mendatang. Nih geser sedikit ke Piala Dunia, Mas Adi, Mas Wildan. Kita tahu Cristiano Ronaldo akhirnya ngegolin nih kan. Setelah Messi gacor banget, Haaland gacor, Mbappe gacor, akhirnya Ronaldo golin ketika Portugal ngebantai Uzbekistan 5-0 kan di laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Nah ini menurut Mas Adi, Mas Wildan, kans Portugal dan Ronaldo seperti apa nih di Piala Dunia? Dulu deh. Portugal dengan roster seperti ini yang sangat mewah ya, ini salah satu peluang terbesar mereka untuk bisa menjadi yang terbaik di dunia. Tapi kembali berulang, dimanapun gue berbicara, masalah mereka bukan di roster, bukan di Cristiano Ronaldo, tapi di pelatih mereka yang bukanlah pelatih elit, Roberto Martinez. Ini masalah terbesar di sepak bola Eropa. Ketika Golden Generation dari Belgia juga dirusak oleh dia, tidak bisa berprestasi. Kemudian juga dengan hanya menjadi mantan pelatih dari Wigan, mantan pelatih dari Everton, tapi kemudian bisa mendapatkan job-job yang luar biasa. Ini agentnya spektakuler, tapi kemudian di lapangan juga Martinez sepertinya hanya vibe saja, karena dia sudah tahu kualitas pemain yang ada. Sebenarnya harus bisa mendapatkan prestasi yang lebih ya, tapi ini belum terjadi. Tapi ini adalah kendaraan terbaik dia. Ini kesempatan yang luar biasa sebelum dia juga nanti akan bergabung dengan Ronaldo di Al Nassr ya. Harapannya Martinez ingin menjadi pelatih kepala dari Al Nassr di Saudi League di musim bayarannya mendatang. fantastis ya. Dan inilah momen, andai tidak terjadi Portugal
bahkan tidak melangkah ke semifinal saja. Ini sebuah kegagalan yang extraordinary. Apalagi Cristiano Ronaldo kemarin sudah mencatatkan rekor penampilan melewati Maldini 24 laga dan juga sudah menjadi pencetak gol terbanyak Portugal di ajang World Cup melewati Eusebio. Secara individual ini luar biasa dan tentunya kita tidak pernah sanksi dengan kualitas dari Cristiano Ronaldo. Hanya tinggal menunggu waktu saja untuk dia bisa mencetak gol, tampil lebih rileks dan lepas. Dan terjadi di kala bertemu dengan Uzbekistan. Memang level dari Uzbekistan sebagai debutan, 1 dari 4 debutan di ajang kali ini, ada 2 di bawah ya dari Portugal. Tapi kemudian bagaimana para pemain harus bisa menjalankan tugasnya masih ditunggu dan akhirnya terjadi. Dengan para pemain dari Portugal lainnya yang bisa memberikan suplai bola yang ideal ya kepada Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes dengan asisnya, kemudian juga penampilan dari Joao Felix yang tidak hanya di country tapi di klub juga menjadi pelayannya Ronaldo yang juga tahu betul bagaimana kesukaan dari Cristiano Ronaldo, pun juga dengan Joao Cancelo yang kemarin tampil begitu impresif, tinggi dan bisa memberikan umpan-umpan yang lebih cepat dan direct kepada Ronaldo. Ini memberikan kesempatan yang luar biasa bagi Cristiano Ronaldo untuk bisa cetak gol dan dia buktikan, dan memang dia sempat berkata I'm back. Tapi siapa yang pernah berpikir bahwa dia tidak ada di ajang ini ya. Dan ini adalah satu hal yang positif bagi World Cup, bagi Portugal. Tinggal kita melihat bagaimana di laga-laga berikutnya bisa semakin klik ya. Vitinha, João Neves, Nuno Mendes kemarin dengan free kick-nya. Bahkan Cristiano Ronaldo yang tak terlibat di free kick tersebut. Yang menendang adalah Nuno Mendes. Tapi seolah dia juga berperan dengan menunjuk kepalanya. Jadi memang ini adalah peran yang luar biasa dari Cristiano Ronaldo yang bisa juga menarik minat dan atensi dunia ya untuk bisa memperhatikan Portugal di ajang kali ini. Iya. Dan itu kayaknya disetujuin sama semua orang nih Mas, bahwa Portugal itu penyakitnya di pemilihan pelatih Roberto Martinez gitu. Karena gini, ini ntar di klip nih pasti nih. Gua ngeklip fans Ronaldo pada marah-marah soalnya ada tuh konten reels gua. Jadi gini menurut gua, Ronaldo ini kan pemain yang bahkan banyak legenda-legenda Portugal setuju bahwa dia yang membawa Portugal ke other dimension-nya sepak bola Portugal. Betul. Seorang anak dari pulau kecil di lautan Atlantik yang akhirnya jadi legenda hidup sepak bola Portugal gitu. Ya mungkin jokes-nya sama Vigo, sama beberapa pemain lainnya itu kan ya jokes antar pemain lah. Yang pada akhirnya semua orang mengakui bahwa dia ini yang terbaik di era sepak bola Portugal gitu. Ya membawa Portugal jadi juara Eropa pertama kali dalam sejarah, meskipun ya buat gue masih perdebatan lah, golnya Eder itu kayak rezeki aja bahwa ya emang ditakdirin buat gol gitu. Bukan rezeki lah. Dia dalam posisi, dan posisi itu kan digambarkan dalam sebuah play dan repetisi latihan. Jadi itu konsep yang bisa ditampilkan di lapangan. Menjadi opsi yang mungkin dari left field tapi sudah dalam pemikiran dari sang pelatih dan juga Eder gitu. Tapi waktu itu Mas kalau diperhatiin kan Fernando Santos pelatih ya. Tapi yang lebih banyak ngomong harusnya di pinggir lapangan. Iya, makanya gue juga berpikir bahwa sebenarnya Cristiano Ronaldo sudah bisa dalam kapasitas sebagai player manager. Influence-nya begitu tinggi. Iya, dan dia punya kemampuan juga untuk, karena kan footballing IQ Cristiano luar biasa. Dan dia pemain yang begitu hebat dan konsisten dari musim ke musim. 1 dekade lebih bahkan bersaing dengan Leo Messi di kondisi elit. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya kalau saja federasi berani, maka memberikan kursi kepelatihan kepada Cristiano Ronaldo bukanlah hal yang berat gitu. Dan bahkan berpotensi untuk bisa mengupgrade lagi penampilan dari Portugal, dan Ronaldo nyaman untuk bisa tampil di sisi lapangan atau juga ketika dibutuhkan untuk bermain. Jadi perannya Cristiano sebagai sosok di pinggir lapangan itu ternyata memang besar banget. Itu terjadi di final Euro ya 2016 gitu, ketika dia cedera karena insiden sama Dimitri Payet. Dia sibuk di touchline ya. Dia sibuk di touchline. Dan di 2022 ketika dia menit bermainnya nggak begitu banyak, bahkan golnya cuma penalti ya. Lawannya apa ya? Ghana ya waktu itu. Ghana ya waktu itu ya. Artinya perannya dia di pinggir lapangan ini menurut gue jauh lebih besar saat ini, karena skuadnya Portugal, we can agree with that, ini mewah banget. Pemainnya semuanya di klub gede, di klub besar, dan main gitu. Vitinha, João Neves, Ruben Dias, Nuno Mendes, itu kan Bruno, itu kan pemain-pemain yang ada di level elit sekarang. Artinya tanpa mengecilkan peran si nomor 7 ya, Cristiano, yang saat ini ada di Liga Rosen Saudi League, kapasitasnya dia dengan segudang pengalamannya berada di Piala Dunia 6 kali, itu nggak ada yang bisa nyamain. Tapi kualitas di lapangan yang diperhatikan oleh Ronaldo adalah bagaimana footballing IQ-nya dia berperan. Nah itu yang sudah ditunjukkan kan artinya. Karena kan fisik nggak akan bohong. Gitu. Dia di usia 40 tahun,
pasti ada beberapa space yang mungkin sudah tidak sama lagi ketika dia ada di 2014. Bahkan ada anekdot yang lucu Mas Adi. Tim di 2014 should be carried by Ronaldo himself karena nggak sebagus tim yang ada di 2026 gitu. Artinya hal yang menjadi spesial dengan narasi-narasi bahwa Portugal harus jadi juara dunia biar ini menjadi fairy tale happy ending, bahwa Cristiano juga akhirnya memenangkan Piala Dunia. Tantangannya ada di Roberto Martinez sendiri karena dari panjang sejarah Piala Dunia kan nggak ada pelatih asing yang bisa jadi juara di negara yang bukan negaranya dia gitu. Artinya perannya Roberto Martinez mengkondem ego-ego pemainnya, peran Roberto Martinez menaruh Ronaldo di posisinya yang pas untuk bisa memotivasi rekan-rekannya, karena generasi yang ada di Portugal sekarang itu adalah salah satu top generation yang ada di sepak bola Eropa saat ini. Setuju banget. Ini rival Ronaldo, gokil banget. Messi kan juga nggak kalah gokil ya kan. Iya. Dari 2 match golin 5, padahal umurnya 39 udah 39 kan. Kemarin kemarin baru ulang ulang tahun tanggal 24 Juni. Mainnya tuh masih kayak zaman dia masih muda gitu, dapat bola masih tenang, nggak ada panik-paniknya. Jadi bahkan beberapa umpan pemain timnas Argentina kayak seakan-akan tuh, jadi kita umpannya ke Messi udah, nanti serah dia mau ngapain deh. Bahkan gol pertama lawan Austria, Thiago Almada dilosin sama dia kan ketika dapat crossing dari Facundo Medina sama Almada di loss, akhirnya Messi yang hajar. Jadi sama kayak gol kedua kemarin ya. Gol kedua juga kan lagi Austria. Iya. Dia ngumpan ke siapa? Gol kedua lawan Austria tuh yang ngumpan ke Julian Alvarez, dikejar lagi sama dia, digolin juga, masih jago banget mainnya. Apa yang bikin Messi masih seperti ini, Mas Adi, Mas Wildan? Dirinya sendiri yang seorang fenomena luar biasa, dan kita harus menikmati ini berkah ya untuk bisa menikmati Cristiano Ronaldo, Leo Messi di kondisi mereka masih bersaing di usia yang sudah sangat senja. Bahkan gue berpikir bahwa satu World Cup lagi masih bisa sepertinya Leo Messi dan Cristiano, apalagi ya dengan physicality yang dia punya, dengan level of fitness yang bisa dia tawarkan, masih mungkin ada kesempatan dia berlaga lagi di ajang berikutnya. Tapi kalau kita lihat Leo Messi dengan bagaimana para pemain Argentina dan Scaloni sudah paham betul bahwa ini pemain yang harus bisa diservis, pemain yang harus bisa diberikan bola-bola yang sangat nyaman untuk dirinya, dan semua pemain sudah on board untuk ini. Mereka tampil untuk Leo Messi dan juga Argentina, dan selalu saja positif. Tapi kemudian tentunya kalau melihat lawan-lawan yang dihadapi, semuanya bisa diatasi harusnya di group stage oleh Argentina gitu kan. Tapi determinasi, kemudian juga bagaimana killing instinct dari Leo Messi yang tak pernah pudar. Bukti dari gol keduanya ke gawang Austria. Dengan kondisi dia harus melakukan tambahan satu lagi gerakan untuk menembak di sudut yang cukup sempit untuk melewati Danso bahkan. Jadi ini keadaan yang sangat positif untuk Argentina, punya pemain sekelas Leo Messi, pun juga dengan Portugal dengan Ronaldo-nya. Semua sudah tahu betul kualitas dari kedua pemain ini, dan saya pikir ya kembali ini satu kesempatan luar biasa juga Argentina untuk bisa mempertahankan gelar. Tapi mungkin dengan kondisi tanpa Angel Di Maria nanti di knockout stages ini akan agak berbeda untuk Argentina, karena Angel Di Maria adalah the true team player untuk Argentina, untuk Messi. Dia tanpa ego, dia tidak punya kesan ingin tampil unjuk kebolehan, padahal dia mampu. Dia punya technical ability dan skill set yang sangat lengkap, tapi dia terus tampil dengan rendah hati di tim-tim yang dia bela, di Real Madrid, di Benfica, bahkan di Manchester United ketika dia struggle, tapi dia juga mempertunjukkan asisnya banyak betul sebelum dia slack dengan Van Gaal dan juga rumahnya dibobol maling gitu kan. Iya. Dan Angel Di Maria itu kan orang yang bahkan Diego Simeone waktu final 2014 bilang dia Angel tapi malaikat maut, karena ketika dia tune in sama permainan di menit akhir yang membuat asisnya ke Sergio Ramos ya, itu kan benar-benar langsung meruntuhkan mentalnya Atletico. Setuju sih, tapi yang yang Mas Adi bilang bahwa ya kita nikmatin aja, karena Messi ini ya Messi gitu. Kita juga nggak bisa menganalisa gimana nih orang dengan tinggi badan gak nyampe 175, tapi bisa punya kualitas yang sangat lama ada di level elit gitu. Gue nggak bilang kepindahannya dia ke Inter Miami sudah habis atau belum, ya memang itu pilihannya, karirnya dia aja. Tapi kan ketika dia pindah ke Inter Miami ternyata di level Piala Dunia masih jadi andalan timnas Argentina. Berarti tepat ya keputusannya. Berarti tepat keputusannya gitu. Bahkan kalau gue ngelihatnya dia bisa beraklimatisasi di Amerika lebih cepat. Terus ini Mas Adi, perbedaannya adalah Lionel Scaloni sudah tahu komposisi skuadnya yang tidak terlalu jauh berbeda di 2022. Plus tadi kita harus sepakat lawan-lawannya Jordania sama Sintayong aja kalah, apalagi sama Argentina gitu. Artinya secara komposisi tim nasional, kenapa masih banyak yang menjagokan Argentina untuk bisa back to back
dalam sejarah ya di sepak bola modern ya, karena kan yang dulu-dulu kan kayak Uruguay, Tahun Italia 50-an. itu mah ada bentuk politik dan teror lah di belakangnya gitu. Artinya Sekarang nggak ada ya politik dan teror. wah, nggak tahu tuh. Tapi menurut gua Argentina yang saat ini layak difavoritkan karena tadi satu komposisi skuadnya tidak terlalu jauh berbeda. Mungkin akan miss di Angel Di Maria, tapi Di Maria perannya yang signifikan mungkin akan coba dicari lah celahnya ya oleh beberapa orang yang mungkin fit in sama setipe sama Scaloni, dan pasti Scaloni udah tahu tentang hal itu. Plus roadmap-nya Argentina sejak 2021 ketika dia jadi juara Copa America di era Covid itu nggak berubah. Sistem permainannya nggak berubah sama sekali. Mereka tahu di era-era sebelumnya mereka struggle. Bahkan buat juara Copa America aja mereka perlu 2 kali gagal lewat adu penalti dengan lawan yang sama. Artinya di tangan Scaloni ini kayak kita mungkin masyarakat Argentina merasa punya mimpi gitu. Pelatih ini adalah pelatih yang tahu betul gimana caranya membawa Argentina dengan pemain-pemainnya plus satu sosok dewa kayak Lionel Messi ini harus diapakan gitu. Artinya tidak ada dependensi ke Messi secara personal yang mengagungkan Messi secara penuh, tapi tidak menurunkan rasa hormat kepada para pemain-pemain lainnya. Itulah mengapa Enzo juga jadi kelihatan jago, nggak kayak main di Chelsea kan. Buat tim nasional Argentina itu sih menurut gue itu bedanya. But I'm no fans of Messi or Ronaldo, bot. Ntar diserang lagi. Makanya. Oke, ini terakhir paling Mas Adi, Mas Wildan. Final ideal Piala Dunia 2026 siapa? Wah. Final kalau kata ideal. Simpson ini Mas, Meksiko sama Portugal. Meksiko Portugal ya. Meksiko memang berbahaya. Oh iya, Meksiko jago Mereka banget. sebagai host dan sayangnya jago justru stadion yang paling cocok untuk final nggak menggelar final. Azteca, tapi justru digelar di New York, New Jersey. Di entah berantah. Di MetLife ya? Di Yeah, MetLife. one of the worst stadiums. Kalau lo udah pernah ke sana, lo nonton nggak cuma bola tapi football misalnya, lo nggak pengen balik sebenarnya ke situ. Sangat sulit untuk dicapai dan di area yang nggak nyaman gitu kan. Sayang lah kalau ada stadion semegah Azteca tidak menjadi venue partai puncak. Bahkan kalau di Amerika harusnya di Arrowhead di Kansas itu adalah salah satu stadion terbaik. Dallas juga punya stadion yang sangat luar biasa dan Lumen Field ya di Seattle juga masih ada itu yang bagus tuh, benar. masih di atas dari New York, New Jersey. Tapi kalau kita lihat partai final, kalau lihat dari penampilan saat ini, gue masih berpikir Spanyol punya kesempatan untuk berlaga di partai puncak, tapi gue ingin lawannya mungkin tim kejutan lah yang tidak pernah ada di radar sebelumnya, mungkin menarik gitu kan. Tapi masih sangat berat. Gue sangat suka dengan apa yang disajikan oleh Jepang misalnya di ajang kali ini. Kolombia juga sangat memberikan kita entertainment dan begitu segar untuk ditonton gitu. Dan tim-tim ini sebenarnya layak untuk bisa berbicara banyak, tapi kan Jepang kita tahu juga masih sulit untuk bisa menembus 16 besar. Bukan tidak mungkin di ajang kali ini mereka coba untuk bisa melampaui karena babak lawannya 16 di 32 besar susah banget kan, Jepang kan di antara Jepang dan Belanda ketemu dengan Maroko, Brazil ya. Iya. Bahkan kalau peringkat 3 terbaik kemungkinan lawan Prancis. Jadi siapa Mas? Finalnya Mas? Ya, satu timnya mungkin Spanyol. Satunya gue pengen yang kejutan. Yang kejutan. Berarti kayak Verde lagi berarti. Cabo Verde tapi Cabo Verde kalau lolos sampai ke knockout nih kan mereka punya potensi kan. Iya betul. Ini menjadi tim yang akan tidak disukai oleh lawan manapun. Jadi mereka punya soliditas di low blocknya, sulit untuk ditembus. Bahkan mereka dengan Ghana lah punya 2 defensive system yang sulit untuk bisa diakali oleh lawan. Iya. Apa ya? Kalau gua kalau subjektif sebagai fans, gue masih pingin Jerman. Karena the only European team who can win in the American soil. Baru Jerman di 2014 di Brazil. Tapi potensinya ada Mas Adi karena generasi emas yang dilatih sama Nagelsmann sekarang ini berbeda telak sama di 2018 dan 2022. Sekarang kita punya gue kayak orang Jerman. Sekarang kelahiran Gelsenkirchen. Jerman punya generasi kayak Wirtz, Schlotterbeck, terus juga Schlotterbeck out from the competition. Oh iya ya. Sekarang kasihan banget itu. Padahal golin di pertandingan pertama. Terus siapa yang muda? Lenhard Kahl. Maksudnya Kahl injured juga. Itu juga injured juga kan. Tapi mereka punya Mecha. Punya Brown. Oh iya, Brown, terus Havertz. Menurut gua Havertz juga top player ya, meskipun salah bermain di sebuah klub aja sih. Oke dong, main di Arsenal dengan menjadi juara Premier League. Kebencian gua sama klub itu aja. Oh gitu.
lo salah untuk membenci Arsenal karena mereka one of the best sekarang. Iya. Dan sulit untuk tidak disukai gitu. Tapi gini Mas Adi, Mas Bur, apa namanya, Jerman pasti subjektif kalau gue buat ada di final. Tapi kalau mau realistis ya, salah satu favorit gue juga De La Fuente, Spanyol, karena tim ini prospekful sejak ditangani oleh sosok ini. Kalau ngikutin Olimpiade 2020, De La Fuente ini menawarkan sesuatu yang baru dari pelatih sebelumnya yang gagal, yaitu si siapa? Yang Madrid dulu Lopetegui. Lopetegui, ya itu artinya 2018 Hierro. iya, tapi kan diganti. Oh iya, diganti. Di Piala 4 Dunia hari, kan hari di- sebelumnya iya. diganti Fernando masuk ya. Ya, Julian Lopetegui gitu. Bahkan di eranya Vicente Del Bosque, si pelatih yang sekarang ini Luis de la Fuente menawarkan satu dimensi yang baru, dan itu diakui juga sama legenda-legendanya kayak Raul Gonzalez, bahwa sekarang nggak ada dependensi lagi kepada Real Madrid atau Barcelona. Bahkan dengan tidak membawa pemain Real Madrid, meskipun tiba-tiba Cucurella Cucurella masuk. ada ya karena ada transfer window yang terjadi gitu. Artinya De La Fuente ini nggak rely ke satu pemain. Dia berani untuk mengimprove semua skuadnya yang dia miliki. Terus juga dia punya kepercayaan sama generational talent kayak Yamal, kayak siapa ya? Pedri gitu kan. Artinya pelatih ini punya sesuatu yang ditawarkan untuk Spanyol di masa mendatang, dan pasti pingin membawa Spanyol ke era yang beda. Itu Spanyol, gue masih percaya banget sama Prancis lagi. Prancis keren banget. Prancis gila banget Mas. Mbappe-nya, gacor. Prancis itu bener-bener Front four-nya gila ya. betul. Front four-nya luar biasa. Itu luar biasa. Salah satu negara yang bahkan nggak nyaman sama generasi yang dia punya. Ketika mereka gagal di 2016 lewat golnya Eder, mereka punya generasi kayak Martial, kayak Digne, yang ternyata nggak cukup untuk compete di level itu. Dia langsung ubah lagi di 2 tahun setelahnya, di 2018 mereka bisa jadi juara dengan Kylian Mbappe, dengan Hernandez, dengan Pogba kayak gitu. Akhirnya diubah lagi. Di 2024 dia rubah lagi, bisa jadi runner up Olimpiade. Tulang punggungnya ada di tim sekarang, Olise, Mateta, Ryan Cherki. Jadi ini Aklius tuh juga, Aklius, artinya ini negara yang nggak pernah nyaman sama satu generasi yang dia punya, dan itu yang nggak dilakuin sama Jerman. Makanya kalau ditanya final ideal, Prancis lawan Spanyol. Prancis Spanyol jadi. Prancis lawan Spanyol. Yang paling realistis. Meskipun gue nggak tahu itu ada di bracket yang sama atau Sama enggak. nggak ya? Kayaknya ada di bracket yang sama deh. Gitu. Kayaknya beda deh. Kayaknya beda ya. Soalnya Kayaknya soalnya kalau beda. Jerman sebenarnya bisa ke final karena lawannya gampang. Gampang, Dia ada di bracket untuk ketemu tim-tim peringkat 3. Ya, tim-tim kiri lah ya. Ya, tapi Jerman kan kiri. pertanyaannya Mas Bur tadi kan Final final ideal di kepala gua. kepala kita. Iya, Prancis lawan Spanyol. Oke, kalau Mas Wildan Prancis Spanyol, kalau Mas Adi berarti Spanyol harapannya. Berarti ada Spanyol nih udah Spanyol masuk mungkin final. sangat Spanyol tuh- difavoritkan. Benar. Spanyol tuh Karena beberapa enak banget di beberapa beberapa yang suka bikin prediksi Spanyol yang masuk yang bakal juara kan. Iya, Salah iya. satu IE kan, apa? IEFC kayak FIFA dulu game FIFA kan. Meskipun ini Mas Bur yang ekonomis Jerman, dia Belanda. bilang Belanda. Tapi Belanda juga oke sih mainnya. Belanda juga ada peningkatan ya. Peningkatan. Dari, Iya, setuju. ada sedikit tweak dari Koeman. Koeman sempat diragukan, tapi di pertandingan kedua dia mempertunjukkan bahwa dengan Efektif pergantian banget mainnya. personel dan approach yang berbeda lebih positif, tidak lagi dengan back five-nya. Iya, Karena Koeman overthinking di match pertama. Gitu. Tapi kemudian tampil lepas dengan Somerville luar biasa off the bench di match kedua, Somerville dan Brobbey menjadi pemain yang Wow. memberikan perubahan signifikan dari dinamisme pergerakan di lini serang, dan meng-unlock juga Cody Gakpo Gakpo, yang underperforming di musim lalu untuk Liverpool. Untuk Belanda dia pemain yang berbeda, Keren banget. dan ini menjadi ancaman juga karena Belanda kalau sudah menuju ke knockout stage menjadi tim yang jauh berbeda Mengerikan. dan Betul. harus diperhatikan. Betul. Kita sangat menantikan nih, kita nantikan siapa yang akan jadi juara Piala Dunia 2026. Oke, thank you banget Mas Adi, Mas Wildan. Sama-sama. Nggak berasa nih kita udah ngobrol 1 jam mulai 1 jam dari ya? Persib Bandung, 1 jam lebih malah. Persib Bandung, Persija Jakarta hingga Piala Dunia 2026. Nanti kalau ada waktu main-main sini lagi ya. Mas Adi, Pasti, Mas pasti. Wildan. Anytime, Oke, anytime. terima kasih juga Oke Zoners sudah menyaksikan podcast Locker Room hari ini. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya. Mas Adi, thank you, Thank you. Mas.